Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rizky Richard dari PPSI kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, analisis tindak tutur representatif dalam podcast Closed Door dengan judul Kuliah Tidak Penting. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah analisis bahasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Hasil dalam penelitian ini mencakup dua hal yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibahas di atas, yaitu yang pertama deskripsi bentuk tindak tutur representatif dalam podcast Closed Door dengan judul Kuliah Tidak Penting. Kedua, deskripsi maksud yang terdapat pada tindak tutur representatif dalam podcast Closed Door dengan judul Kuliah Tidak Penting. Yang pertama, menyatakan. Dalam penelitian ini, tindak tutur representatif menyatakan memiliki sifat subjektif karena si penutur menyampaikan informasi berdasarkan pengertian atau pemahaman terhadap suatu informasi kepada mitra tutur, di mana dalam penelitian sebelumnya menganalisis tindak tutur ilokusi representatif. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan tindak tutur representatif menyatakan dalam podcast dari Corbusier dengan Nadiem Makarim Kuliah Tidak Penting. Baik, di sini ada data yang disajikan. Data yang pertama, konteks tutur. Tuturan tersebut dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam awal podcast. Tuturan tersebut berfungsi menjelaskan judul buku Dedi yang masuk top 10 sekarang. Tuturan di atas termasuk menyatakan karena tuturannya menyatakan sesuatu yang memaksa mitra tutur percaya dengan apa yang dinyatakan oleh penutur. Kemudian data kedua, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam awal podcast. Argumen kedua Dedi, tuturan tersebut berfungsi mendukung penjelasan Dedi sebelumnya tentang judul buku yang masuk top 10. Dedi menjelaskan bagian awal buku tersebut berisi alasan-alasan argumennya betapa tidak pentingnya pelajaran di sekolah. Tuturan di atas termasuk menyatakan karena menyatakan sesuatu yang memaksa mitra tutur percaya dengan apa yang dinyatakan oleh penutur. Kemudian data ketiga, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Nadiem secara lisan dalam podcast untuk menyanggah statement Dedi bahwa kuliah atau sekolah tidak penting. Karena menurut Nadiem kuliah dan sekolah adalah penting. Tuturan tersebut berfungsi menyanggah pernyataan Dedi yang berpendapat bahwa kuliah atau sekolah tidak penting. Sedangkan menurut Nadiem kuliah dan sekolah adalah penting. Nadiem menyanggah argumen Dedi dengan menjelaskan betapa pentingnya sekolah. Dalam Kemendikbud, sekolah yang dimaksud adalah sekolah formal dengan gebrakan akan membuat pusat penguatan karakter. Tuturan di atas termasuk menyatakan sesuatu yang memaksa mitra tutur percaya dengan apa yang dinyatakan oleh penutur. Kemudian kedua, menuntut. Tindak tutur representatif menuntut dituturkan oleh penutur memiliki sifat lebih memaksa dan harus dituruti oleh mitra tutur. Data pertamanya, konteks tuturnya adalah tuturan tersebut dituturkan oleh Nadiem untuk menguatkan argumen sebelumnya tentang topik kuliah merdeka. Tuturan tersebut yaitu tuntutan Nadiem yang menekan bahwa kuliah merdeka itu penting. Berfungsi untuk menguatkan argumen-argumen sebelumnya, menekan atau menuntut Dedi tentang beberapa pentingnya kuliah merdeka. Tuturan ini termasuk ke dalam tindak tutur representatif menuntut. Kemudian data kedua, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Nadiem untuk menyanggah argumen Dedi sebelumnya. Tuturan tersebut tuntutan Nadiem yang menekankan bahwa ia tidak setuju dengan argumen Dedi dan menyanggahnya dengan argumen-argumen tersebut. Tuturan ini termasuk ke dalam tindak tutur representatif menuntut. Kemudian data ketiga, penjelasannya. Konteks tuturnya. Konteks tuturan tersebut dituturkan oleh Nadiem dalam podcast. Tuturan tersebut terlihat Nadiem menekan Dedi supaya percaya dengan pendapatnya bahwa IPK tinggi biasanya tidak memiliki soft skill karena jarang ikut organisasi kemahasiswaan. Tuturan tersebut termasuk dalam tindak tutur representatif menuntut mitra tutur setuju dengan argumen si penutur. Kemudian yang ketiga, mengakui. Tindak tutur representatif mengakui yang dituturkan penutur memiliki sifat tidak akurat karena merupakan asumsi pribadi penutur, pandangan personal si penutur. Data 1, konteks tuturnya dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam podcast untuk menyanggah argumen Nadiem. Tuturan tersebut berfungsi menjelaskan bahwa Dedi mengakui Nadiem baik untuk tataran Menteri Pendidikan, bagus idenya dalam mengubah pendidikan di Indonesia. Kemudian data kedua, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam podcast untuk menimpali argumen Nadiem. Tuturan tersebut berfungsi menjelaskan bahwa Dedi mengakui argumen tersebut. Kemudian data ketiga, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam podcast untuk menyetujui argumen Nadiem. Tuturan tersebut berfungsi menjelaskan bahwa Dedi mengakui argumen Nadiem dan akhirnya Dedi mengakui bahwa kuliah itu penting.
Kemudian data keempat, konteks tuturnya. Tuturan dituturkan oleh Dedi dalam podcast untuk menyanggah argumen Nadiem. Tuturan tersebut berfungsi menjelaskan bahwa Dedi mengakui tepatnya argumen Nadiem. Kemudian keempat, melaporkan. Tindak tutur representatif melaporkan yang dituturkan oleh penutur memiliki sifat reportase, yaitu dalam penyampaian informasi terkesan subjektif dan menurut anggapan pribadi si penutur. Kemudian datanya dan konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam podcast. Ia beranggapan secara subjektif bahwa kuliah tidak penting, namun argumennya berubah menjadi kuliah itu penting. Tuturan tersebut berfungsi melaporkan penyampaian informasi Dedi yang terkesan subjektif dalam argumennya. Kemudian yang kelima, menunjukkan. Tindak tutur representatif yang kelima yaitu menunjukkan, bersifat memberikan bukti dari penutur ke mitra tutur. Hal ini dilakukan akibat ketidakpercayaan mitra tutur sehingga penutur perlu menunjukkan bukti. Berikut data pertama. Konteks tuturnya, tuturan tersebut dituturkan oleh Nadiem secara lisan dalam podcast. Ia menunjukkan seberapa penting sekolah atau kuliah itu dalam argumen tersebut. Dicontohkan dengan anak berumur 2 tahun yang bersekolah di PAUD. Tuturan tersebut berfungsi menunjukkan pentingnya sekolah. Walaupun usia dini sekalipun, dicontohkan dengan anaknya yang berusia 2 tahun sekolah PAUD. Mengetahui untuk pertama kalinya ada barang yang bukan haknya, mengetahui lingkungan baru dalam sekolah tersebut, social eksperimen, sangat penting diajarkan sejak dini dalam argumen ini. Nadiem menunjukkan pentingnya sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, data keenam menyebutkan. Tindak tutur representatif menyebutkan memiliki sifat seenaknya. Si penutur menyebutkan poin-poin pokok informasi cenderung seenaknya memaksa mitra tutur memahami informasi yang disampaikan oleh penutur tanpa penjelasan secara keseluruhan. Data pertama, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Nadiem secara lisan dalam podcast. Ia menyebutkan bagaimana cara-cara untuk mengubah mindset masyarakat untuk menyerang berbagai macam permasalahan seperti intoleransi dan bullying. Tuturan tersebut berfungsi menyebutkan yang memaksa mitra tutur percaya pada argumennya, dan di saat yang bersamaan penutur dengan seenaknya memaksa mitra tutur menerima serta memahami informasi dari penutur tanpa menjelaskan secara keseluruhan. Kemudian data kedua, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam podcast. Ia menyebutkan pentingnya berorganisasi. Di dalam organisasi, kita belajar tentang kepemimpinan. Soft skill tidak akan didapatkan dalam perkuliahan di kelas. Tuturan tersebut berfungsi menyebutkan yang memaksa mitra tutur percaya pada argumennya. Dan di saat yang bersamaan, penutur dengan seenaknya memaksa mitra tutur menerima serta memahami informasi dari penutur tanpa menjelaskan secara keseluruhan. Kemudian memberikan. Tindak tutur memberikan contoh memaksa si mitra tutur mempercayai informasi yang diucapkan oleh si penutur. Berikut data pertama, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Dedi secara lisan dalam podcast. Ia memberikan contoh argumen-argumen pendukung tidak pentingnya pelajaran di sekolah. Kemudian yang ke-8, kesaksian. Pada bagian ini tidak ditemukan tindak tutur representatif kesaksian dalam podcast. Kemudian yang ke-9, berspekulasi. Tindak tutur representatif berspekulasi yang dituturkan oleh si penutur memiliki sifat tidak valid dan dapat memiliki potensi tidak sesuai dengan fakta. Berikut data pertama, konteks tuturnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh Nadiem secara lisan dalam podcast. Ia berspekulasi tentang argumennya. Tuturan tersebut berfungsi menjelaskan spekulasi Nadiem bahwa apa yang dilakukan sebagai Menteri Pendidikan terbilang berat. Ia berspekulasi waktu terlaksana secara maksimum secara 5-15 tahun melewati masa jabatannya. Dan kesimpulan, dalam hasil penelitian ini, penulis menemukan jenis-jenis tindak tutur representatif, diantaranya yang pertama menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, memberikan kesaksian, dan berspekulasi. Dari video podcast berdurasi 10 menit 56 detik, memuat 16 data yang termasuk kepada tindak tutur representatif, diantaranya yang pertama, tindak tutur representatif akan terjadi jika mitra tutur terikat pada argumen penutur sehingga mempercayai kebenaran informasi dari penutur. Kedua, inti dari jenis-jenis tindak tutur representatif yaitu tindak tutur menyatakan bersifat subjektif. Tindak tutur menuntut bersifat memaksa, tindak tutur mengakui bersifat pengakuan. Tindak tutur melaporkan bersifat reportase, tindak tutur menunjukkan bersifat memberikan bukti, tindak tutur menyebutkan bersifat seenaknya, tindak tutur bersifat memberikan contoh, tindak tutur kesaksian bersifat penegasan, dan tindak tutur berspekulasi bersifat tidak sahih. Yang ketiga, dari 16 data di atas dengan penjabaran yang termasuk ke dalam, tindak tutur menyatakan berjumlah 2, tindak tutur menuntut
berjumlah 3, tindak tutur mengakui berjumlah 4, tindak tutur melaporkan berjumlah 1, tindak tutur menunjukkan berjumlah 1, tindak tutur menyebutkan berjumlah 2, tindak tutur memberikan berjumlah 1, tindak tutur kesaksian tidak ada, tindak tutur berspekulasi berjumlah 1. Kemudian sarannya untuk penelitian selanjutnya penulis berharap lebih dipertegas lagi sekat-sekat pembeda antara ke-9 tindak tutur representatif. Sehingga penulis berharap penelitian selanjutnya bisa lebih memahamkan pembaca terkait hakikat dan analisis tindak tutur representatif dan meminimalisasi kerancuan pikir pembaca. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.